Bu, yang Enggak, pertama itu nyuruh tes ini DNA kan Habib Rizik loh Bang Beban. Bukan dari kita beban kita loh. Gimana sih Bang Beban? justru justru dengan adanya tes DNA itu membatalkan teori Darwin itu loh beban. Ya, bisa dipahami. Ini coba ini tanya sama beban. Apa sih keyakinan beban sehingga sampai sekarang masih percaya bahwa Alawi itu ya Oke, nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad siap, Shallallahu Alaihi Wasallam. siap. Ini Padahal sebentar, ya, ya, saya ya. jawab dulu. Padahal dari sisi nasab, dari kitab-kitab nasab tidak tersambung sama sekali. Satu. Yang kedua, dari DNA atau data nasab asli dari Allah, ya kan? Karena secara biologis itu juga jangankan ke Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim aja tidak nyambung, ya kan? Itu kenapa? G itu tidak nyambung sama sekali. Arab aja Yang bukan. terus terus itu yang kedua. Yang ketiga, ya tidak ada satupun nakoba di dunia ini yang mengakui bahwa Ba'alawi itu duriah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Masih masih mau lagi atau cukup? Nah sekarang gini, keyakinan sang beban itu dari sisi mana sehingga jenengan meyakini bahwa Ba'alawi itu tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo sang Oke, beban. siap. Bagaimana saya tidak meyakini bahwasanya habaib itu zuriatun nabi, sedangkan yang antum tadi bicara seluruh ulama meyakini bahwasanya habaib itu bukan zuriat nabi, itu siapa ulamanya? Yang saya tahu cuma 2024, yaitu Kiai Haji Imad yang mengatakan seandai kata seluruh ulama mengesahkan nasab Ba'alawi, maka saya akan menolak nasabnya Ba'alawi. Nah, saya meyakini bahwasanya habaib itu zuriyah Nabi. Saya diajarin sama ustadz-ustadz saya, dan itu sudah terkenal, sudah masyhur dengan nasab beliau sebagai zuriyah Nabi. Bagaimana kita melihat ulama-ulama, aulia-aulia terdahulu, karangan kitabnya, karangan maulidnya, bagaimana akhlaknya, akhaf, waroknya, juhudnya, mereka dekat sama Allah, dicintai nama umat. Itu kita nggak boleh menutup mata di situ. Itu nggak boleh kita menutup telinga untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri beliau. Ayolah sama-sama kita membuka mata. Masa dengan adanya Kiai Imad ini yang meneliti nasab Ba'alawi terus kita meyakini banget ucapan Kiai Imad, padahal dia ini kalau mau meneliti suatu golongan atau meneliti suatu apapun, kita harus datengin objeknya. Contoh, kalau saya pengen meneliti Pak Akhun Nurbarik, saya mau tahu nasabnya, justru saya datang ke rumah Pak Akhun Nurbarik, bukannya saya malah koar-koar bahwasanya Pak Akhun Nurbarik itu bukan anaknya Fulan karena satu belum tes DNA, yang kedua karena tidak ada kitab sezaman. Itu nggak masuk logika saya. Nah, makanya itu saya lihat dulu Kiai Haji Imad ini, dia narasi publiknya seperti apa. Oh, ternyata narasi publiknya itu yang mengatakan sebujur bangkai Roma Irama itu lebih mulia daripada 70 habaib. Berarti yang notabene dangdutan, yang notabene penyanyi bisa diangkat menjadi wali, itu sangat nggak waras di otak saya, di pikiran saya. Makanya dari itu sampai saat ini saya meyakini bahwasanya habaib itu zuriyah Nabi. Bahkan dulu pas saya masih kecil dulu, itu ada magam kuburan di Jakarta itu, lupa Cikini, itu keluar air dari makbarah, dan saya di situ sakit, nggak ada yang bisa nyembuhin sakit saya di situ. Bukan ini saya cerita curhat, dokter pun nggak bisa, dokter mahal nggak bisa. Walhasil alhamdulillah kakek anak datang ke situ, ke tempat diambil tuh air, didoain, nggak lama, nggak nyampe 1 minggu, alhamdulillah saya sembuh. Itu semua keluarga kaget, masya Allah, dengan keberkahannya, dengan keberkahan mereka. Ah, jadi banyak juga, kita nggak boleh pungkiri hal-hal yang seperti itu, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada Ba'alawi, sehingga saya meyakini. Nah, kalau saya seperti ini Maaf sih. tadi saya dengarnya sepintas. Tahu yang cikini-cikini aja. Iya, iya, gimana tuh yang ini, lupa saya. Pokoknya dulu Yang di kakek saya tuh Cikini begitu. itu Gimana air tuh yang ledeng bocor. Itu waktu itu gue pas kebocorannya gue sendiri yang ke situ. Cuman digede-gedein.
mata air keluar dari kuburan Habib Cikini. Itu mata air ledeng bocor. Ya Allah. Itu saya. Oke. Aduh, ini Di kali pasir kan? Di kali pasir pinggir kali kan? Tahu banget gue. Bang. Dulu pas ketika kebocoran gue lewat itu situ. Air sampai sekarang dikucurin loh. Di kamar mandinya itu bersih Kayak airnya. ledeng. Ayo ke situ sama gue. Kalau enggak ntar video call ya. Ya, karena juga gue paling Air ledeng bocor. Air ledeng bocor. Jadi, Ya Allah. jangan itu tahu banget saya. Pas ketika kebocorannya emang berbondong-bondong, ramai digede-gedein itu seolah-olah mata air keluar dari kuburan Habib itu. Ternyata Kan tadi bukan. kan pertanyaannya ini Emang kan- dulu itu berbondong-bondong kan tuh begini. pada ngambil air berkah ini itu. Kan Padahal enggak. tadi Pak Mustafa Pala Kotak dengerin dulu. Kan tadi kata Pak Hundur Barik itu kan bagaimana cara saya meyakini. Ya cara saya meyakini seperti itu. Bang Mustafa juga jangan kayak orang. oh ya. Tapi Tahu banget. keyakinan jenengan sudah dipatahkan oleh Pak Mustafa. Itu air Itu di itu kali bukan pasir, keluar belakang dari- masjid itu. Ya, bukan keluar dari kuburan dari Mbak Alawi, ya kan? Tapi itu dari air pump yang bocor gitu loh. Oh, saya kalau mau cerita selain itu juga ya, banyak. Bang. coba. Berarti air keran itu atas izin Allah bisa menyembuhkan beban yang sakit parah. Sila, mantap. Iya. Terus. Oke. Ya jadi intinya kita ini jangan bertutup buta mata kita, buta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beban, sebelum lanjut cerita, minta tolong jangan body shaming ya. Body Tapi shaming kalau itu kata body shaming itu menghina fisik seseorang, tapi kalau mengibaratkan boleh. Oh ya. Ini, Terus ini Beban. diskusi santai akal sehat ya. Iya. Ini Monggo sambil ngopi cemilan jangan lupa Kang Luko. Iya. Ini saya sangat menarik dengan beban ini. Karena ketahuitan orang tuanya atas izin Allah, walaupun air keran yang melalui kuburan diminum atas izin Allah sembuh beban. Atas izin Allah beban ya. Terus beban. Terus. Kiai, ceritanya. Ceritanya pas bocor Gimana aja. dia ceritanya? Tahu. Iya, Saya ada di situ. Semuanya Emang itu udah ada lama mata. kejadiannya. Iya. Terus beban. Iya seperti itu. Walhasil kita ini nggak boleh menutup mata. Kita pura-pura budak, pura-pura tidur. Padahal kita udah bangun, tapi kita pura-pura tidur. Jangan seperti itu. Ya. Nah, Ya. Oh, Jadi Jadilah orang gini yang- Bapak ya. Artinya saya jelaskan sedikit-sedikit ya. Kita mempunyai akal, mempunyai mata untuk melihat agar supaya jelas, ya kan? Walaupun mata itu Apa? iya maksudnya mata itu terbatas penglihatan kita. Nah, dan juga kita punya akal untuk berpikir, ya kan, walaupun akal itu terbatas juga, ya kan. Akan tetapi kalau menuju kebenaran harusnya berpikir sehat. Nah, bukan dengan cara meyakini, berpikir dulu kemudian mempunyai keyakinan, itu menjadikan ainul yakin. Itu beban. Terus lanjut. Oke, kan tadi yang dikatakan